Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ustazah Nisa akan mengajarkan pelajaran PPKN kelas 5. Anak-anak, minggu kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang pengertian hak dan macam-macamnya ya. Kali ini Ustazah akan mengajarkan tentang kewajiban dan tanggung jawab. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalnya, seorang anak berkewajiban membantu, menghormati, dan menghargai orang tua. Kewajiban juga biasanya diatur dalam undang-undang maupun dalam sebuah peraturan. Contohnya, kewajiban sebagai warga negara Indonesia diatur melalui undang-undang. Anak-anak, ada beberapa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, dan hal ini terdapat dalam pasal 23A. Kenapa kita wajib membayar pajak? Karena kita sudah menikmati pembangunan, misalnya adanya jalan raya, jembatan, dan masih banyak lagi. Pembangunan yang kita nikmati ini berasal dari pajak yang telah dibayarkan oleh setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Dan hal ini terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi di Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku. Nah, kita harus menghormati hak asasi orang lain. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Cara yang bisa kita lakukan untuk saat ini, khususnya untuk para pelajar, adalah dengan belajar sebaik-baiknya agar kita dapat membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Kemudian yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Selanjutnya, tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Bersikap tanggung jawab juga merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Anak-anak, ciri manusia yang beradab adalah memiliki rasa tanggung jawab. Ada beberapa jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab setiap orang terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam tindakan melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kita yang beragama Islam memiliki tanggung jawab kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkannya, seperti sholat, puasa, membayar zakat. Bukan hanya itu, kita juga harus menjauhi larangannya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri diwujudkan dengan cara memenuhi kebutuhan serta kewajibannya terhadap diri sendiri. Misalnya, ketika kita mendapatkan tugas dari sekolah, maka sebaiknya kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga dapat diwujudkan dengan cara menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga.
Misalnya seorang ayah berkewajiban menafkahi keluarganya, maka sebagai seorang anak wajib bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat diwujudkan dengan cara menjaga kerukunan dan kelangsungan hidup masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan mematuhi norma dan aturan yang berlaku dalam negara setempat dan mengharumkan nama bangsa. Yang keenam, bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Bentuk tanggung jawab masyarakat diwujudkan dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Anak-anak, demikian jenis-jenis tanggung jawab. Semoga kita dapat melaksanakan semua tanggung jawab kita dengan baik ya. Demikian penjelasan Ustadzah tentang kewajiban dan tanggung jawab. Semoga kita semua dapat melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara seimbang agar tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Sekian dari Ustadzah Nisa, sampai jumpa lagi pada pelajaran PPKN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.